Baik, kita ketemu kembali dengan mekanika fluida 1 secara online. Nah, pertemuan sebelumnya adalah sudah sampai di bagian momentum fluida. Jadi pada bab kedua ini kan terdiri dari macam-macam aliran yang sudah Anda pelajari. Kemudian hukum kekekalan massa sudah Anda pelajari, dan momentum itu sudah Anda pelajari, malah sudah ada tugasnya. Ya, tugas kalau tidak salah tugas pertama atau tugas kedua ya. Tugas kedua kemungkinan ya, yang terdiri dari momentum juga di situ. Nah, itu materinya sudah ada di daring, sehingga Anda tinggal mendownload di sana, lalu dipelajari kembali. Nah, kemudian kerjakan kembali tugasnya itu, apakah sudah sesuai jawabannya ataukah masih salah. Nah, kita lanjut pada bab 2 ini dengan fluida yang tidak viskus, yaitu fluida yang tidak memiliki kekentalan. Ya, walaupun secara umum ya tidak ada fluida itu tidak memiliki kekentalan. Bahkan udara pun memiliki kekentalan, ya kan? Tetapi pada pertemuan ini fluida itu diasumsikan adalah tidak memiliki viskositas. Nah, gaya-gaya yang bekerja pada fluida yang tidak memiliki viskositas ini, yang paling besar adalah body force atau gaya bekerja pada volume atau massa fluida, itu body force, dan gaya permukaan. Ya, jadi untuk fluida yang tidak viskus, yang pertama adalah gaya body force, kemudian yang kedua adalah gaya permukaan atau surface force. Nah, persamaan yang menyatakan untuk ini adalah sebagai berikut. Ya, ini persamaan yang dipakai untuk menganalisis fluida yang tidak viskus. Jadi ada V do V do S plus sepero do V do S plus G do Z do S sama dengan min do V do T. Nah, ini memang persamaannya belum sederhana, tapi nanti kalau Anda sudah menganalisis dan alirannya sederhana, maka persamaan ini menjadi persamaan sederhana. Ini persamaan belum jadi, sehingga seperti ini. Ketika Anda menganalisis sebuah kasus, maka ini tidak akan, kemungkinan besar ya tidak akan muncul semuanya. Ya, kita lihat di berikutnya yang merupakan penggunaan daripada persamaan fluida tidak viskus tersebut. Yaitu akhirnya menjadi seperti ini. Jadi dari persamaan yang ruwet tadi, Anda akhirnya menjadi seperti ini. Lah, kok bisa menjadi seperti ini? Silahkan Anda pelajari sendiri di atas tadi, ya, karena materinya sudah ada. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu, Anda baca sendiri. Jadi dari persamaan tadi yang begini ini, ya, yang begini ini, itu bisa menjadi yang sederhana di bawah ini, ya, yang di bawah ini. Ya, ini di sini yang Anda perlu lihat adalah tidak ada faktor waktu. Ya, kalau tidak ada faktor waktu, berarti jika kondisinya adalah steady. Ini jika aliran steady, maka persamaan ini akan berubah menjadi ini. Kalau steady kan seperti sebelum-sebelumnya ini sama dengan 0, dan begitu. Ya.
Oke, jadi kita seperti ini. Ini yang dikenal dengan persamaan Bernoulli. Ya, itu yang penting. Bagaimana persamaan Bernoulli? Ya, Anda tulis saja ini. Ini adalah persamaan Bernoulli. Jadi persamaan Bernoulli adalah persamaan fluida tidak viskus yang dalam kondisi steady. Maka menghasilkan persamaan Bernoulli. Kalau V kuadrat per 2 ditambah V per rho ditambah GZ sama dengan konstan, ini artinya sama dengan V1 kuadrat per 2 plus P1 per rho 1 plus GZ1 itu sama dengan V2 kuadrat, ya, sama dengan V2 kuadrat, ini sama dengan V2 kuadrat P2 per rho 2 plus GZ2. Jadi konstan ini artinya di titik 1 akan sama dengan di titik 2. Di titik 1 memenuhi persamaan ini, juga akan dipenuhi oleh di titik 2. Dan sebagainya di titik 3, di titik 4, ini akan berlaku terus. Inilah hukum Bernoulli. Nah, sekarang kita mencari komponen gaya persatuan volume akan sama dengan percepatan. Kita akan melanjut ke komponen gaya persatuan volume itu sama dengan percepatan, sehingga keseimbangan gaya persatuan volume sama dengan ini. Ya, F-nya itu adalah body force. Ya, F-nya itu body force, gaya berat daripada fluida itu. Ya, kemudian persamaan untuk searah X, searah Y seperti ketika mencari persamaan untuk ini percepatan, ya kan? Ketika percepatan searah X ya ada du t plus u du X plus v du X dan seterusnya. Tetapi untuk kali ini ditambah dengan yang sebelah kanan sama dengan ditambah ini, yaitu ditambah ini, ya, body force min seperu do P do X. Jadi ditambah body force dikurangi seperu dikalikan pressure drop atau kerugian tekanan sepanjang saluran atau X di situ. Yang searah Y ya juga sama, cuman bedanya kan searah X, Y, Z kan hanya di atasnya ini. Kalau searah X adalah U, kalau di sininya X, kemudian searah Y adalah V, di sini Y, dan searah Z adalah W, di sini adalah Z. Nah, persamaan ini disebut dengan persamaan Euler. Nah, jadi Anda sekarang sudah mengetahui ada persamaan Bernoulli tadi, ya, ada persamaan Euler. Nah, ini terutama nanti akan berguna bagi Anda yang suka simulasi. Nah, ini sangat berguna nanti, ya. Sehingga Anda jangan melupakan ini kalau Anda suka simulasi. Siapa tahu skripsi Anda nanti adalah simulasi tentang fluida, tentang aliran fluida, maka akan ketemu dengan persamaan Euler. Ya. Ada persamaan Bernoulli, ada persamaan Euler, yang sebelumnya ada persamaan kekekalan massa, ada persamaan momentum, kemudian sekarang ada persamaan Euler yang secara singkat bisa ditulis seperti ini. Persamaan Euler ini. F sama dengan min seperu nabla P dV dt. Kalau dijabarkan ini menjadi ini. Ya, ini dia. Ya, ini Euler, yang tadi adalah Bernoulli. Kita lanjut. Ya, ini kalau
Bernoulli diterapkan pada garis arus yang berbentuk lengkung adalah seperti ini. Namun demikian, kita tidak akan banyak membahas yang seperti ini. Kita akan membahas yang secara kartesian saja. Ya, yang secara kartesian. Kita lanjut saja. Ini bisa Anda baca sendiri, ya. Jadi tadi Euler, sudah ingat ada Euler, ini bisa Anda pelajari sendiri karena contoh soal. Tinggal mengikuti rumus-rumus di sini saja, baca sendiri. Kemudian kita akan ke fluida viskus. Nah, yang tadi adalah fluida non-viskus. Di fluida non-viskus, Anda mengenal dua persamaan, yaitu Bernoulli dan Euler. Tetapi di fluida viskus ini nanti Anda akan kenal dengan persamaan Navier-Stokes. Nah, jadi beda ya. Di fluida non-viskus atau tidak viskus, itu ada persamaan Bernoulli dan ada persamaan Euler. Tetapi di fluida yang viskus ini, Anda akan ketemu dengan persamaan Navier-Stokes, yaitu seperti ini. Jadi dia mirip dengan persamaan Euler, hanya ditambah komponen belakang yang ini. Ya, jadi tidak perlu takut dengan persamaan yang panjang begini. Yang jelas dia sama dengan persamaan Euler, ditambah komponen yang pangkat 2 ini. Ini kalau searah X. Karena di sini ada body force X. Kalau searah Y bagaimana? Sama saja ini. Searah Y seperti ini, ya, ini searah Y, kemudian searah Z adalah di bawahnya, ini. Sama saja, seperti Euler saja, kan ini Euler, kemudian ditambah belakang ini. Ini Euler ditambah belakang ini. V ini adalah viskositas kinematis, ya, viskositas kinematis. Ada yang disebut viskositas dinamis, itu yang mu. Kalau ini viskositas kinematis. Viskositas kinematis itu sama dengan mu dibagi dengan rho. Mu dibagi dengan rho itu viskositas kinematis. Mu-nya adalah viskositas dinamis. Nah, sehingga persamaan Navier-Stokes secara umum ya hampir sama dengan persamaan Euler secara umum. Hanya ditambah bagian belakang ini saja. V nabla kuadrat V, artinya adalah ini turunan kedua ini. Turunan kedua. Depannya dikalikan dengan viskositas kinematis. Nah, kemudian kalau yang koordinat silinder, nah ini agak berat, ini silinder ya. Tapi kalau persoalan ini keluar nanti ya kita tentu open book karena ini terlalu ruwet rumusnya atau persamaannya. Tapi kalau kita sudah berupa analisis biasanya tidak seruwet ini, tidak sepanjang ini karena ada sudah disederhanakan, ada komponen yang sama dengan 0 dan lain sebagainya. Mari kita lihat penggunaan daripada persamaan Navier-Stokes. Kita lihat di sini. Nah, ada beberapa penerapan Navier-Stokes. Ini contohnya adalah aliran di antara dua plat sejajar yang diam. Jadi dua plat itu adalah misalkan salurannya. Jadi dia aliran mengalir di dalam saluran yang sempit misalkan ya. Saluran yang sempit di atas dan jadi ada permukaan atas ditutup, permukaan bawah juga ditutup. Kemudian dia mengalir di antara dua plat, misalkan yang lebar. Tapi dia sempit atau memiliki gap yang kecil antara plat atas dengan plat bawah. Gambarnya yang mana? Yang ini gambarnya.
gambarnya ini. Nah, ini adalah plat yang atas, ini plat bawah, kemudian fluidanya itu mengalir di sini. Ya, mengalir di situ. Misalkan hanya searah X saja, ini arah X misalkan. Ya, hanya searah X. Maka mari kita lihat. Kita lihat dengan persamaan ya, kita tidak bisa belah jadi dua ya. Nah, ini searah X, maka Anda mengambil yang X saja dari persamaan Navier-Stokes ini. Ya, ini ya. Ini kasus untuk ini. Untuk aliran di antara dua plat dan plat kedua-duanya adalah diam. Yang pertama, jika alirannya steady, maka du/T 0. Jadi ini 0. Jika alirannya steady, maka ini sama dengan 0. Ini 0. Kemudian karena hanya searah X, du/dx sama dengan 0. Kenapa? Artinya alirannya konstan di sepanjang X. Ya, konstan sepanjang X, maka du/dx sama dengan 0. Du/dy tidak ada aliran searah Y, maka sama dengan 0. V tidak ada, V ini kan V tidak ada, W juga tidak ada karena searah X saja. Sehingga ini kalau V-nya 0, di sini ini jadi 0, ini menjadi 0, ini menjadi 0. Nah, kemudian ini juga menjadi 0, ini menjadi, oh ini yang 0 nanti, oh ya tidak apa-apa. Ini menjadi 0 dan lain sebagainya. Karena ini sudah 0, 0, 0, 0, 0, 0, maka Anda akhirnya memperoleh persamaan yang sederhana saja seperti ini. Ya, seperti itu, sangat sederhana, yaitu X minus separuh du/P du/X plus V du/2U du/Z kuadrat. Jadi tadi sumbu tegak lurus X-nya tetap Z saja, tidak usah diganti dengan Y, ya. Sehingga X-nya body force yang searah X-nya ini, yang ini adalah body force-nya adalah G dikalikan sinus theta. Sinus theta itu kemiringannya. Kemiringan ini, kemiringan salurannya. Ya. Jadi X sama dengan G sin theta. Jadi X ini sama dengan ini. Jadi X sama dengan itu. Nah, kemudian di sini jika plat tersebut mendatar, maka X-nya tentu sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena θ-nya adalah 0. Dan jika plat disusun vertikal, maka X-nya sama dengan G. Mengapa sama dengan G? Karena sinus θ sama dengan 1. Nah, kemudian perlu diperhatikan bahwa du/P du/X kita kasih simbol misalkan P bintang saja sama dengan konstan. Nah, karena plat saluran adalah miring, nah, dari persamaan ini kan 2 kali diturunkan. Maka kalau diintegralkan berarti harus diintegralkan 2 kali ini. Sehingga kita mengubah ini ya, jadi ada sedikit kekeliruan untuk yang ini, maka di sini adalah X bukan Z, di sini X dapat diprediksi ini X besar, kemudian ini juga X kecil, ini X, ini X, ya. Jadi gradien tekanan yang P bintang tadi kan du/P du/X ya. Nah, itu sama dengan diambil dari persamaan yang ini, yaitu bahwa X minus separuh du/P du/X itu akan sama dengan min F. Min F yaitu gaya, yaitu minus G cos
besi G cos theta, G cos theta dikurangi 1/2 P do X, atau do P do X diperoleh sama dengan rho G cosinus theta. Lah sehingga kalau dari sini Anda memasukkan ke sini, maka diperoleh D2U do Z, ini D2U do Z sama dengan 1/2. 1/2 ini sama dengan V dikalikan rho. Sama dengan, jadi mu itu sama dengan rho dikalikan V kecil. Ini V kecil viskositas, ini bukan kecepatan ya. Viskositas kinematis. Sehingga di sini. Ya, sehingga di sini. Sehingga kalau Anda ditulis mu sama dengan rho kali V. Kalau V kecil, maka sama dengan mu dibagi rho. Mu dibagi dengan rho. Jadi sini berubah. Tadinya kan ada V ini. Tadinya ada V. Tapi V-nya sudah diganti dengan mu. Jadi karena di sini ada rho. Kalau ini kita kalikan rho, maka menjadi di sini V-nya adalah rho V. Rho V sama dengan mu. Nah ini rho V sama dengan mu, sehingga dari sini Anda ganti X-nya, diganti min do P do X-nya dengan nilai ini, maka diperoleh menjadi seperti ini. Do P do X itu sama dengan P bintang ya. Jadi yang ini adalah diganti P bintang ya. Kemudian di sini min rho G cosinus theta. Sehingga kalau ini nilai ini dimasukkan ke sini ya, menghasilkan ini, gitu maksudnya. Jadi dari persamaan ini Anda masukkan ke dalam persamaan ini, diperolehlah persamaan pangkat 2 turunan, persamaan turunan atau dari turunan kedua ya. Ini merupakan turunan kedua, sehingga nanti kalau diintegralkan adalah 2 kali mengintegralkan. Nah, kalau ini Anda integralkan 2 kali, maka Anda akan memperoleh hasil. Nah, ini prosedurnya dalam mengintegralkan 2 kali ya. Anda bisa pelajari sendiri. Ini sudah ada urut-urutannya. Anda pelajari sendiri sehingga menjadilah persamaan seperti ini. Nah, jadi ini adalah kasus dari persamaan Navier-Stokes yang kondisinya adalah steady untuk aliran yang mengalir di antara 2 plat, tetapi plat atas dan plat bawah tidak bergerak. Jadi saya ulangi lagi, Anda perhatikan. Persamaan ini adalah persamaan dari persamaan Navier-Stokes untuk aliran di antara 2 plat sejajar yang steady, dan 2 plat sejajar tersebut tidak ada yang bergerak ya, dan 2 plat sejajar tersebut miring membentuk sudut theta. Nah, itu Anda perhatikan ya, itu U itu adalah kecepatannya. Jadi kalau Anda lihat alirannya seperti ini, aliran seperti ini, lah U-nya ini sama dengan berapa? U ini, U fungsi Z ini. Nah, U-nya itu punya persamaan seperti ini kalau kondisinya adalah steady. Kalau tidak steady bagaimana? Wah, kalau tidak steady tambah ruwet lagi.
Ya, Anda boleh kembangkan sendiri, tapi kalau untuk Anda cukup yang ini saja, yang sebodi. Ya, sehingga itu ketemu kecepatannya, ketemu U-nya, ketemu profil U-nya seperti apa? Profil U-nya ya melengkung seperti ini. Nih. Profil U ini, profil kecepatan di antara dua plat yang sejajar platnya dan tidak bergerak. Maka profilnya seperti ini. Yang di dinding sini U-nya sama dengan 0. Di dinding atas ini juga sama dengan 0. U yang paling besar di tengah-tengah. Gitu ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kalau sudah tahu kecepatannya seperti ini, maka debitnya seperti apa? Ya, debitnya adalah ini. Debitnya sama dengan U dikalikan dz. Jadi integral 0 sampai H. 0 sampai H ini adalah gapnya, jarak antara dua plat. Ya. Jarak antara dua plat itu adalah H. Jadi Q debit sama dengan 0 sampai H U dz. Hasilnya adalah yang ini. Ya, hasilnya adalah yang ini. Jadi ini adalah rumus sudah jadi. Memperoleh rumusnya ini boleh Anda runut bacaan ini. Ikuti bacaan ini sehingga memperoleh rumus persamaan seperti ini. Ya, kita lanjut ke itu adalah kasus pertama. Nah, jadi ada 3 kasus nanti. Itu kasus pertama, aliran di antara dua plat yang sejajar, yang platnya diam semuanya. Lalu Anda menganalisis persamaan Navier-Stokes. Nah, kemudian kasus yang kedua adalah ini. Kasus yang kedua, aliran di antara dua plat sejajar. Plat yang atas bergerak searah aliran. Nah, sekarang plat atas bergerak. Kalau yang kasus tadi, yang kasus pertama, kedua plat tadi tidak bergerak. Plat atas pun diam. Plat bawah pun diam. Tapi kalau yang kasus kedua, plat yang atas yang bergerak dan bergeraknya juga searah dengan arah alirannya. Nah, kita lihat gambarnya di sini. Gambarnya. Oh, gambarnya tidak ada ya, tapi gambarnya sama dengan ini. Gambarnya sama dengan ini. Hanya ini ada bergerak ke sana sebesar US. U stream misalkan ya. Ya terserah ini kecepatannya nanti berapa. Dia itu ada kecepatan yang diketahui misalkan. Itu. Jadi kasus yang kedua adalah plat atas bergerak. Nah, kalau plat atas bergerak, maka sekarang rumusnya menjadi seperti ini. Ya, ini U yang ini adalah kecepatan daripada platnya. Ini kecepatan plat. Ya, kecepatan plat. Kecepatan plat atas ya. Plat atas ya, tuh. Kecepatan plat atas. Jadi kalau atas tidak bergerak maka pakai rumus yang di atas tadi, jangan pakai ini. Kalau di atas, kalau plat atas bergerak pakailah yang ini. Pakailah rumus yang ini. Lalu secara kalau ini sudah disederhanakan maka ketemulah U yang sederhana. Nah, ini beda-beda sedikit dengan yang persamaan yang untuk dua plat yang tidak bergerak atau diam ya. Hanya berbeda. Ini ada tambahan ininya. Kalau yang di plat tidak diam tadi, yang tidak bergerak tadi, tidak ada tambahan belakangnya, tidak ada tambahan U besar. Ini untuk yang plat diam. Kalau yang plat bergerak ada tambahan belakangnya ini. Ada tambahan belakangnya U besar kalikan Z dibagi H. Ya, ini.
Kita kasih contoh dulu supaya Anda bisa menggunakan persamaan Navier-Stokes ya. Misalkan minyak dengan viskositas sekian, dengan gravitasi jenis sekian. Nah, gravitasi jenis itu Anda harus tahu, yaitu Sg ya. Sg itu sama dengan ρyat dibagi dengan rho air. Nah, ini Anda harus tahu Sg sampai mau menjadi sarjana, Anda harus tahu apa itu Sg, yaitu ρyat dibagi rho air. Kalau rho airnya 1000, berarti kalau Sg-nya 0,8, maka ρyatnya berapa? Ya 1000 kali 0,8 sama dengan 800. Nah, sekarang kita contoh soal 220. 220 ya, ini minyak yang viskositasnya sekian, Sg-nya sekian, mengalir di antara dua plat rata yang lebar, mendatar, dan kedua plat tersebut tidak bergerak, yang terpisah pada jarak 1 cm. 1 cm ini adalah hanya. 1 cm ini sama dengan hanya. Lalu laju aliran, laju aliran kalau ada meter kubik per sekon ini berarti debit. Lalu berapakah do P do X atau P bintangnya? Ini yang dicari adalah P bintang. Nah, lalu menggunakan rumus yang mana? Kalau ini keduanya plat adalah diam, ya, ini mana ada kata-kata Anda? Tidak bergerak ini. Tidak bergerak berarti diam, maka rumus yang dipakai adalah ini. Karena itu diketahui Ki. Berarti yang dipakai adalah yang mana Ki, yang ada rumus ini. Yang ini. Maka yang ini, jadi dari sini H pangkat 3 per 12 mu min P bintang plus rho G sin theta. Nah, plus rho G sin theta. Maka ini rumusnya ya, rho G sin theta. Lah, tetapi Anda harus ingat karena di situ sinnya adalah 0 karena mendatar, maka tetanya sama dengan 0. Nah, itu kalau dia 45 ya tidak sama dengan 0. Jadi karena dia salurannya adalah mendatar, maka dia sama dengan 0. Ya, sin tetanya 0, sehingga menjadi sederhana, menjadi ini saja. Menjadi seperti ini. Sehingga P bintangnya minus 120 Newton per meter persegi per meter lebar. Ini karena lebarnya adalah dianggap satu satuan lebar. Nah, kalau lebarnya misalkan 10 meter tinggal dikalikan 10. Ya. Seperti itu. Ini kasus untuk kasus yang pertama, yaitu di antara dua plat tetapi tidak ada yang bergerak. Platnya tidak bergerak. Nah, ini sekarang ini yang kasus yang kedua ini. Kasus yang kedua adalah mengalir di antara dua plat, tetapi plat yang atas bergerak dengan kecepatan sekian. Nah, ini. Maka yang Anda pakai adalah rumus yang untuk kasus 2, yaitu ini. Anda pakai rumus ini. Pakai rumus itu di sini. Tinggal memasukkan angka-angkanya ini. Jadi pakai rumus yang itu Anda kelihatan ya kalau kita mau ngintip keduanya begini tidak bisa. Ya. Jadi tinggal pakai rumus yang atas tadi, sudah masukkan angka-angkanya, maka ketemulah bergerak ke kanan. Nah, jadi ini ketemu U-nya karena U-nya yang dicari. U-nya yang dicari. Tapi untuk kasus yang kedua, yaitu ada tambahan ini. Ini adalah U besar
dikalikan Z dibagi dengan H. Hanya kan 1 cm. Ya. Tinggal memasukkan ke dalam persamaan itu sehingga diperolehlah seperti ini. Kecepatannya adalah ketemu 0,1 meter per sekon ke kanan. Lah Z-nya itu pada jarak Z 0,005 meter seumpama ya. Jadi di sini Z-nya, jadi pakai rumus ini tapi Z-nya adalah 0,005 meter ini. Pada Z sama dengan 0,0. Ya ini berarti kan di bagian tengah jarak kedua plat tersebut. Jadi Z-nya itu berada di tengah-tengah antara kedua plat itu, di tengah-tengahnya dua plat itu, maka berarti kan setengah dari H, sedangkan H-nya kan 0,01. Jadi 0,01 dibagi 2 menghasilkan ini. Ya, menghasilkan itu. Begitu ya. Menghasilkan itu. Bagaimana kalau U pada Z sama dengan H? Nah, Z-nya sama dengan H ya. Situ di sini kasih saja sama dengan H, yaitu 0,01 di sini. Sehingga ini tinggal ditambah 0,5 dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ininya akan 0,01, ininya juga 0,01 kalau itu berada di Z sama dengan H. Lalu untuk kasus yang ketiga, ingat kasus yang ketiga ini sekarang, permukaan bebas murni. Jadi di atas aliran tadi tidak ada plat sama sekali, tidak ada platnya. Jadi permukaan bebas. Mana gambarnya? Oh, tidak ada ya. Ya, gambarnya juga tidak ada. Ya, gambarnya ya seperti ini. Gambarnya seperti ini, tapi plat ini tidak ada. Nah, sehingga nanti profil ini itu akan berbentuk begini. Iya, nah begini. Jadi yang atas ini yang paling besar, ke bawah sampai ke dasar saluran itu sama dengan 0. Kalau ininya tidak ada ya. Jadi kalau plat atas ini dihilangkan, jadi ini nanti alirannya adalah aliran permukaan bebas begini ya. Ini maka profil kecepatannya nanti menjadi seperti ini. Ya. Ya, ini kasus yang ketiga. Jadi kasus yang pertama, dua plat tidak bergerak. Kasus yang kedua, dua plat, yang satu bergerak ke sana, yang atas ya, yang atas bergerak ke bawah searah aliran. Kemudian kasus yang ketiga, ininya diambil, tidak ada plat atas, adanya plat bawah saja. Yaitu maka akan diperoleh persamaan ini. Jadi kalau permukaan bebas, tidak ada platnya, tidak ada plat atas ya, plat bawah tetap ada, tapi plat atasnya tidak ada. Maka akan diperoleh persamaan itu. Lah D-nya itu adalah tebal daripada cairannya yang mengalir itu, atau kedalaman dari cairan yang mengalir. Nah, itu harus ingat ini D-nya ini. D-nya ini adalah ketebalan air yang mengalir atau kedalaman air yang mengalir. Nah, oke, ini kita sudah kenal tiga macam kasus ya. Sekarang baru kasus yang terakhir, yaitu jika alirannya di dalam pipa bundar. Nah, bagaimana analisisnya? Ini bisa mengikuti ini analisisnya, tetapi rumus yang sudah jadi adalah menjadi seperti ini.
Nah, jadi Anda memakai rumus-rumus yang sudah jadi saja ya. Jadi ini bukan plat ini, walaupun gambarnya mirip plat datar tadi, mirip dua plat sejajar tadi, tapi ini adalah dalam pipa ya. Sehingga kalau di dalam pipa itu profilnya mirip dengan yang di antara dua plat sejajar tadi, yaitu yang tengah ini kecepatannya paling tinggi, kemudian di dinding 0, di dinding sama dengan 0. Rumusnya adalah yang ini. Maka VZ ini, ya, maka VZ ini memiliki R kuadrat min R kecil kuadrat. Nah, R kecil itu nanti R di mana posisinya? Nah, dari tengah ini ke sana ataukah dari tengah ini ke bawah sini? Jadi dihitung R-nya ini dari tengah-tengahnya. Ya, kalau R besarnya ini adalah dari jari pipanya. Dari jari pipanya berapa itu R besar. Tapi kalau R kecilnya adalah Anda menentukan VZ-nya itu di R sama dengan berapa. Apakah di R0 atau di R sama dengan R besar. Kalau di R kecil sama dengan R besar, maka VZ-nya sama dengan 0. Tetapi kalau R kecilnya sama dengan 0, maka VZ-nya maksimum karena di tengah-tengah. Oke, kita sudah punya 4 macam kasus untuk menggunakan persamaan Navier-Stokes. Kita lanjut ya, kita lanjut. Ini contohnya. Sebelum contohnya ini ada debitnya. Nah, debitnya juga hampir sama dengan tadi, tapi karena ini lingkaran, maka lingkaran 0 sampai R saja. Kalau tadi kan 0 sampai H. Kalau tadi 0 sampai H, U, DZ. Tapi karena ini lingkaran, 0 sampai R, U, 2 pi R, DR. Sehingga menjadilah ini pi R pangkat 4 dibagi 8 mu min P bintang plus rho G sin theta. Ya, kita kasih contoh dulu. Contohnya adalah ini, bisa Anda pelajari lagi di rumah. Contohnya misalkan adalah minyak viskositas sekian, kemudian gravitasi jenisnya sekian, mengalir turun dengan laju sekian, dan pipa vertikal yang diameternya 2 cm. Nah, ini kasusnya adalah pipa vertikal. Ya. Berapakah gradien tekanannya dan bagaimana jika dibandingkan dengan posisi pipa horizontal? Nah, jadi dia mencari gradien tekanan yaitu P bintang atau do P do X. Ya, do P do X. Ya, rumusnya adalah ini. P bintangnya rumusnya sama dengan ini. Jadi berbeda ya dengan yang di antara dua plat. Rumusnya adalah seperti ini. Ini berbeda dengan yang aliran di antara dua plat. Jadi Anda harus hati-hati. Harus melihat kasusnya yang mana, maka Anda memilih rumus yang mana. Itu yang terpenting. Kalau Anda tidak perhatikan, Anda mengambil sembarang rumus saja, hasilnya salah. Ya. Itu kita lanjut di slide berikutnya. Coba kita lanjut di sini. Ya, kita lanjut lanjut di sini. Ini tadi ya. Ini contohnya. Lalu Anda menggunakan rumus ini tinggal memasukkan anu saja. Ini apa namanya? Memasukkan angka-angkanya saja ya. Masukkan angkanya saja. Rho-nya adalah 850. Ini 850. Dari mana? Ya dari SG, spesifik gravity ini. Di sini disebut gravity jenis ya. Gravity jenis atau spesifik gravity sama saja. Ini gravity jenis. Ya, 0,85 kali 1000. Anggap saja rho air adalah 1000. Nah, ini kemudian 9,81 G-nya, sin theta-nya, karena tadi soalnya adalah vertikal, berarti kan theta-nya sama dengan 1. Kalau theta sama dengan 1 ya sama dengan 90, maka sama dengan 1.
Ya, tetanya 90 karena vertikal. Kok 1? Ya, sin theta ya menjadi 1. Kemudian tinggal dimasukkan saja, mu-nya sudah ada, ini Q-nya sudah ada, ini, tetapi dijadikan meter kubik per detik. Ini kalikan 10 pangkat min 5. Lalu dibagi pi r pangkat 4. Nah, semuanya dijadikan meter ya, masih senti-senti itu harus kita jadikan meter. Maka ketemulah P bintangnya sebesar ini. Ya, jika salurannya mendatar, maka sin theta 0. Nah, bagaimana kalau tetanya 0? Nah, kalau tetanya 0 ternyata minus sekian. Iya, per meter. Tuh, kalau tetanya sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke energi fluida. Ya, Anda harus tahu apakah itu energi. Itu harus Anda tahu. Kalau tidak tahu, cari di Google apakah energi. Cari di mata kuliah sebelumnya. Anda harus lebih kreatif, Anda harus lebih cekatan dalam mencari informasi. Jadi energi ini adalah sebetulnya berbentuk persamaan energi per satuan massa. Yaitu ada seperti ini. Ada V1 kuadrat per 2 plus P1 V1 plus GZ1 plus U1 plus Q min W. Nah, ini adalah mirip persamaan termodinamika. Termodinamika pertama. Hukum termodinamika pertama. Nah, ini sama dengan persamaan energi di mekanika fluida. Nah, kalau PV ditambah U ini bisa diganti dengan H, maka menjadi seperti ini. Ini persamaan energi di mekanika fluida. Ada V1 kuadrat per 2 plus H1 plus GZ1 plus Q min W sama dengan V2 kuadrat per 2 plus H2 plus GZ2. Berbeda dengan Bernoulli tadi ya, Anda lihat perbedaannya di mana. Anda bandingkan dengan yang Bernoulli tadi. Kemudian kita lanjut ke contohnya ini, contoh persamaan energi fluida, persamaan energi untuk fluida. Ini contohnya misalkan seperti ini. Misalkan zat cair mengalir dengan efek friksi. Friksi itu gesekan dalam pipa horizontal yang diisolasi. Nah, kalau artinya diisolasi itu tidak ada perpindahan panas ya, tidak ada perpindahan panas masuk ke dalam pipa maupun tidak ada perpindahan panas yang keluar dari pipa, itu diisolasi. Jadi di sini hanya menganalisis pengaruh gesekan saja di dalam pipanya saja, pipa yang horizontal. Buktikan bahwa disipasi viskus yang diwujudkan dengan penurunan energi mekanik dan kenaikan energi termal dibandingkan dengan ekspresi yang berubah. Jadi Anda mencari ini, mencari persamaan ini dari keterangan ini, menggunakan persamaan energi ini atau yang ini, tetapi untuk efek friksi saja dan pipanya horizontal, diisolasi. Nah, sehingga kalau kita menggunakan, misalkan kita mau menggunakan yang pertama, ya, menggunakan yang pertama ini. Nah, ini pertama ini juga bisa Anda bagi G, ini G-nya turun ke sini. Ya, dibagi G, dibagi rho G ini sebetulnya ya. Dibagi rho G atau dibagi G lah, ya sama aja dibagi G. Kalau dibagi G, jadi kalau persamaan ini kita bagi G, maka nanti hasilnya ini kalau Anda lihat satuannya adalah meter.
Jadi kalau persamaan ini dibagi G, maka nanti satuannya adalah sama dengan meter. Nah, tapi kita lihat saja di sini ya. Aliran dalam pipa horizontal berpenampangnya konstan dan diisolasi, jadi tidak ada perubahan kecepatan. Maka V1 sama dengan V2 dan horizontal berarti Z1 sama dengan Z2. W-nya sama dengan 0, ini W karena di sini tidak ada pompa, tidak ada turbin, tidak ada apa-apa. Maka W-nya sama dengan 0 dan Q-nya juga sama dengan 0 karena diisolasi. Nah, itu Anda harus sedikit menggunakan logika, karena isolasi berarti tidak ada pertukaran Q, maka Q-nya 0. Ini Q-nya 0 atau yang ini Q-nya 0. Tidak ada pompa, tidak ada kompresor, tidak ada apa-apa di situ, ya ini berarti 0. Nah, sehingga yang ini adalah sama dengan V2, maka bisa dicorek karena penampangnya sama. Kalau penampangnya berbeda dia, tidak boleh dicorek. Ini kebetulan penampangnya sama, maka boleh dicorek. Lalu setnya ketinggiannya sama, dicorek. Lalu apa nih yang dicoret lagi? Nah, P2 kita coret, misalkan P2 dengan P2 jangan dicoret ya, ini masih ada kok. Ini salah saja ini. P2 tidak boleh dicoret karena masih ada ini. Sehingga tinggal sebelah sini tinggal P2 plus H1. Ya, plus H1. Yang di sini ya plus H1. Plus H1. Ini kerugiannya ya. Ini H1 ini adalah kerugian. Kalau tidak ada kerugian maka sampai Z2 saja. Tapi karena ada kerugian, kita anggap sama dengan H1 plus H1. Ya. Sehingga tinggallah persamaan ini. P-nya dipindah ke sana, maka P1 min P2 dibagi gamma sama dengan delta P dibagi gamma sama dengan H1. H1 itu ini. Nah, H1 itu sama dengan juga U2 min U1 dibagi dengan G. U2 min U1 dibagi dengan G. Sama dengan CV T2 min T1 dibagi G. Sama dengan CV delta T dibagi G. Nah, sehingga delta P per gamma sama dengan delta P per gamma sama dengan CV delta T. Ini delta P per gamma. Delta P per gamma sama dengan CV delta T per G. Kalau dikalikan G, maka muncullah delta P dibagi rho min CV delta T. Karena gamma ini sama dengan rho dikali G. Nah, ini Anda perkalian matematika seperti ini Anda harus cek kembali ya. Anda harus bisa mengikuti karena ini hanya perkalian matematika saja. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, maka diubahlah menjadi seperti ini, sehingga Anda mencari seperti ini ketemu, sehingga cocok. Begitu. Artinya, Anda sudah bisa membuktikan bahwa dengan informasi ini, maka diperolehlah delta T sama dengan delta P dibagi rho kalikan CV. Terbukti. Oke, kita lanjut. Ini ada sebuah soal lagi ya. Soalnya adalah minyak dengan Sg atau S saja 0,75 dalam sebuah pipa berdiameter 4 feet dengan kecepatan rata-rata 6 feet per second.
penurunan pisometrik pada jarak katanya kerugian tekanannya itu ya. Penurunan pisometrik dalam jarak 2000 feet adalah 2,5 PSI. Ini adalah artinya kerugian tekanannya. Kerugian tekanannya. Berapakah head loss bila aliran mengalami friksi? Nah, ini gambarnya. Ya, ini gambarnya berapakah head loss bila mengalami friksi. Nah, yang kita gunakan adalah persamaan ini saja. Mengapa? Karena V1 sama dengan V2. Tidak ada pompa berarti W0, tidak ada kompresor W0, tidak ada panas masuk, tidak ada panas keluar, maka Q-nya 0. Sehingga tinggal P1 sama P2 sama Z1 dan Z2 plus H loss-nya, HL-nya itu head loss-nya. Nah, kenapa setnya tidak hilang? Karena dia posisinya miring, sehingga memiliki perbedaan ketinggian. Kalau tadi kalau mendatar ya Z1 sama dengan Z2 Anda boleh corek, kan begitu. Tapi karena ini posisinya adalah miring, maka tidak boleh dicorek itu Z1 dan Z2-nya. Nah, sehingga dari sini Anda bisa mengubah menjadi persamaan seperti ini. Ya, jadi delta ini dah perubahan ya. Delta P dibagi gamma plus delta Z. Delta Z itu sama dengan apa? Yaitu Z1 min Z2. Delta P yaitu P1 min P2. Nah, sekarang di sini sudah ada keterangannya ini. Penurunan sebesar 2,5 PSI, maka tekanannya adalah ini P-nya adalah ini. Kemudian gamanya adalah 62,4. Nah, 144 ini adalah pengubahan ya dari PSI, ya, dari PSI, mengubah PS menjadi PSI kesatuan feet. Ya, jadi tadinya adalah pound per square in, pound per in kuadrat. Nah, sekarang harus menjadi pound per feet kuadrat, maka akan muncul angka 144. Nah, kalau dia apa ini? Ini setnya sepertinya sama dengan 0 ya, karena ini apa namanya? Set seharusnya setnya ada, ini kok tidak muncul setnya. Berarti kalau ini mungkin dibuat mendatar. Kalau mendatar ya setnya tidak ada. Ini tidak ada nilai set sama sekali ini. Ya, ini tidak ada keterangan nilai set sama sekali. Berarti mungkin ini setnya adalah 0 ya. Kita anggap setnya ini adalah 0. Jadi set 1 min set 2 itu sama dengan 0. Artinya ini mendatar. Seharusnya mendatar karena di sini tidak ada. Di sini tidak ada angka apapun di sini. Ya, tidak ada angka berapapun di situ. Oke, karena tidak ada angka apapun di sini, ya berarti kita anggap setnya ini adalah set 1 sama dengan set 2. Ini berarti tidak miring, seharusnya adalah mendatar. Oke, kita lanjut. Ini contoh ya, contoh berikutnya ini. Ada dua bak air terbuka A dan C dihubungkan dengan pipa sepanjang 1.500 meter yang berdiameter 350 mm. Ini pipanya nih. Diameter pipanya. Tinggi permukaan air di bak A lebih tinggi 55 meter dari air di bak C. Nah, jadi ada perbedaan ketinggian permukaan airnya. Ketinggian permukaan airnya. Lihat gambar ini. Jika laju steady
Ini debitnya. Maka yang pertama, berapakah total head loss-nya? Ya, kita lihat ya. Dia ada bak A dan C dihubungkan dengan pipa sepanjang sekian. Diameter pipa sekian. Kita lihat gambarnya ini. Jadi ini ada A dan C. Perbedaan tingginya permukaan itu adalah 55 ya. Nih. Perbedaan ketinggian permukaan airnya adalah 55. Kemudian panjang pipanya sekian, diameter pipanya adalah sekian. Maka head loss-nya sama dengan berapa? Nah, head loss itu sama dengan perbedaan ketinggian. Perbedaan ketinggian daripada permukaan cairan antara bak A dengan bak C. Nah, di titik B, kerugiannya menjadi 55 dikalikan 3/4. Itu mungkin muncul di soal di sini. Nah, ini berapa tekanan di titik tengah pipa jika 3/4 dari head loss terjadi pada pipa bagian atas. Dan 1/4 lainnya terjadi di bagian bawah. Lah, ini artinya kerugian dari sini ke sini adalah 3/4, kerugian dari B ke C adalah 1/4. Ya, kalau 3/4 dari kerugian total, maka ya 3/4 kalikan 55. Nih, maka menghasilkan sekian. Ini untuk di setengah sini ke sini. Di setengah panjang pipa dari A ke titik B saja. Lalu pergunakanlah persamaan yang seperti tadi, yang ini. Pergunakanlah persamaan yang ada hal loss-nya ini. Ini menggunakan ini, lalu dianalisis. Dianalisis mana yang nol, mana yang tidak nol. Nah, mana yang nol, mana yang tidak nol, sehingga ketemulah persamaan ini. Jadi V1 itu di permukaan sini. V1 adalah di sini, atau di bak inilah. V1 ini sama dengan 0, misalkan ini baknya besar, sehingga laju aliran di sini, kecepatan aliran di situ kecil sekali, atau diabaikan, karena baknya besar. Demikian pula nanti kecepatan di C ini juga diabaikan karena baknya besar ya. Kecepatan di sini adalah 0 ini. Tekanannya sama dengan 0. Ini tekanan di sini tidak ada. Sama dengan tekanan atmosfer, tapi di sini juga sama dengan tekanan atmosfer. Tadi tekanan atmosfer kan sama dengan hilang, ya kan? Atau 0 lah, kita katakan sama dengan 0. Tekanan ukurnya sama dengan 0. Kalau tekanan absolutnya berarti ditambah atmosfer. Tapi karena kita di soal ini adalah bukan tekanan absolut, kita tekanannya sama dengan 0. Tekanan ukurnya sama dengan 0 di permukaan sini. Di permukaan sini juga 0. Tapi di B ini tidak sama dengan 0. Karena tidak di permukaan. Di dalam sini pasti ada tekanannya. Lah, sehingga ini ada 0 plus tekanan 0 plus ketinggian 55 sama dengan VB kuadrat per 2G plus PB per gamma plus apalagi ini plus 0 itu berarti ya ketinggian ini setnya, karena ini kebetulan adalah tingginya sama dengan air di permukaan bak C ini, sehingga setnya di sini adalah 0. Di sini 0, kalau di sini setnya berarti 55. Ya, jadi di 55, di sini setnya 0, lalu ditambah HL. Halosnya, tapi halosnya dari sini ke sini hanyalah 3/4. Hanyalah 3/4. Ya, hanyalah 3/4 saja. 3/4 dari HL, maka sebesar ini. Sedangkan
VB, kecepatan B sama dengan Q dibagi A. Q-nya di soal tadi sudah ada, Q-nya adalah 0,2 ini. Q-nya 0,2 ini ya. Q-nya 0,2 dibagi dengan A karena dia bundar, maka 3,14 dibagi 4 dikalikan diameter kuadrat. Maka ketemulah kecepatan di titik B sebesar ini. Jadi kecepatannya ketemu nih. Kecepatan di titik B sebesar itu. Ya, sebesar ini. Nah, kalau kecepatannya sudah sama, sudah tahu, sudah tahu, maka V kuadrat per 2G ini akan sama dengan 2,08 ini kuadrat dibagi 2 kalikan 9,8 sama dengan 0,22. Ya, sama dengan 0,22 meter. Itu adalah PB kuadrat per 2G. Sehingga PB ya ini. Jadi yang ini tuh dihitung duluan tadi. Ini dihitung pakai ini, ketemu duluan. Maka kalau ini VB kuadrat per 2G-nya kita ganti 0,22, maka di sini ada 55 dikurangi 41 karena pindah ke sana, dikurangi 0,22 yaitu dari sini ini ya, 0,22, lalu dikalikan dengan gamma atau dikalikan dengan rho G sebesar 132,73 kilopascal ukur. Ya, jadi ukur. Kalau ukur itu tidak dipengaruhi oleh tekanan atmosfer. Kalau absolut sama dengan tekanan ukur ditambah tekanan atmosfer. Nah, itu kira-kira. Jadi kita sudah sampai pada ini aliran potensial dan lain sebagainya, Anda baca sendiri saja. Ini semuanya ya, Anda baca sendiri. Contoh soalnya juga ada di sini contoh soalnya. Ini Anda baca sendiri saja. Ini ada contoh soalnya ya. Jadi lapisan batas turbulen, lapisan batas laminer dan lain sebagainya nih tinggal ngikutin saja di sini. Ya, lalu kita berakhirlah di bab 2-nya. Bab 2-nya sudah habis. Jadi kita bab 2 sudah habis, maka pertemuan berikutnya adalah bab 3, yaitu aliran di dalam pipa. Ya, kita ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.